Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep digital divide dan global media governance. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Elvia Anggita dengan NIM 136. Saya Sintiada Pratiwi dengan NIM belakang 012. Saya Maulia Nabila dengan NIM belakang 038. Saya Tegar Khalidihan dengan NIM 109. Saya Rama Permana dengan NIM 162. Saya Laksamana Juanda Palbuning Tias dengan NIM belakang 121. Next. Oke. Di era digital saat ini, komunikasi internasional telah mengalami banyak perubahan. Nah, jika dahulu hubungan antar negara lebih banyak dilakukan melalui televisi, radio, atau surat kabar internasional, nah saat ini hampir semua aktivitas komunikasi bergantung pada internet. Nah, internet sendiri didukung oleh berbagai infrastruktur seperti kabel bawah laut, satelit, server, serta berbagai platform digital seperti Google, Instagram, dan juga YouTube. Nah, infrastruktur inilah yang membuat orang dari berbagai negara dapat saling terhubung dengan cepat tanpa terbatas oleh jarak. Nah, jika dilihat, mungkin perkembangan ini terlihat sangat positif. Tetapi dunia menjadi terasa lebih terbuka karena kita bisa mengakses informasi dari berbagai negara, berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda, bahkan melakukan aktivitas ekonomi secara global hanya melalui satu perangkat. Namun, jika dilihat lebih dalam lagi, ternyata tidak semua negara dan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Beberapa negara memiliki infrastruktur teknologi yang sangat maju dan bahkan memiliki perusahaan digital yang menguasai pasar global. Namun di sisi lain masih ada beberapa negara yang mengalami keterbatasan dalam akses internet, kualitas jaringan, maupun kemampuan untuk memproduksi konten digital. Nah, adanya hal ini menunjukkan bahwasanya meskipun dunia terlihat semakin terhubung, pada kenyataannya tidak semua pihak berada pada posisi yang setara dalam memanfaatkan teknologi digital. Nah, selain itu, komunikasi global juga tidak berjalan begitu saja tanpa adanya aturan, di mana ada berbagai pihak yang terlibat dalam mengatur bagaimana internet dan media digital beroperasi, mulai dari pemerintah, lembaga internasional, hingga perusahaan teknologi besar. Nah, maka dari itu, dalam komunikasi internasional, muncul dua isu penting yang dapat dipahami, yaitu digital divide, yaitu berkaitan dengan kesenjangan akses dan partisipasi dalam dunia digital, dan juga global media governance yang membahas bagaimana sistem komunikasi global diatur dan siapa saja yang memiliki pengaruh di dalamnya. Nah, kedua isu ini menunjukkan bahwasanya infrastruktur komunikasi internasional tidak hanya berkaitan dengan teknologi saja, tetapi juga dengan persoalan kekuasaan dan juga ketimpangan global. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian digital divide. Digital divide itu merupakan suatu kondisi ketimpangan akses dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kesenjangan ini itu meliputi perbedaan infrastruktur, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi, serta memperlihatkan dominasi negara maju sebagai produsen dan negara berkembang sebagai konsumen pada sistem komunikasi global. Seperti halnya yang sudah dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa kesenjangan ini tuh menciptakan situasi ketergantungan yang ditandai oleh aliran searah nilai, ide, model, ataupun sumber daya dari komunitas penguasa teknologi ke wilayah lainnya yang seringkali itu memperkuat dominasi struktur kekuasaan ekonomi dan politik yang ada. Jadi dalam kesenjangan tersebut tuh ada beberapa hal yang berubah seperti ketimpangan akses global, terus aliran informasi searah,
informasi itu kurang, jadi terus resiko kolonisasi digital itu juga, terus dominasi kekuasaan dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya adalah ada beberapa bentuk-bentuk dari digital divide. Nah, beberapa poin tersebut adalah contoh kecilnya ada 3 poin-poin tersebut. Salah satunya adalah kesenjangan akses. Perbedaan ketersediaan infrastruktur dan perangkat teknologi seperti internet, komputer, dan jaringan pada wilayah tertentu dengan infrastruktur terbatas atau sulit dalam mengakses informasi atau layanan digital. Contohnya itu seperti pada pedesaan yang sering memiliki internet lambat atau tidak tersedia, sedangkan di kota memiliki jaringan yang cepat atau stabil. Poin yang kedua adalah kesenjangan keterampilan. Nah, perbedaan dalam kemampuan literasi digital dalam menggunakan teknologi secara efektif dan produktif seperti mencari informasi, menggunakan aplikasi atau membuat konten digital. Contohnya yaitu sebagian orang hanya memakai ponsel sebagai hiburan dan berperan sebagai konsumen saja. Sementara yang lain mampu membuat konten dan menggunakan software untuk bekerja gitu, sebagai produsen. Dan yang terakhir adalah kesenjangan pemanfaatan. Terdapat perbedaan cara dan tujuan penggunaan teknologi meskipun aksesnya sudah tersedia. Sebagian orang hanya memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan pekerjaan, sementara yang lain hanya untuk konsumsi hiburan saja gitu. Contohnya, siswa dengan edukasi teknologi yang tinggi menggunakan internet untuk belajar dan riset, sedangkan yang lain hanya untuk media sosial atau game semata. Next. Selanjutnya yaitu digital divide dalam perspektif global. Digital divide dalam perspektif global itu merupakan ketimpangan akses teknologi media yang secara fundamental itu memisahkan negara maju di utara dengan negara berkembang di selatan, sehingga hal ini menciptakan ketergantungan struktural melalui aliran searah, nilai, ide, dan model barat. Next. Selanjutnya yaitu pengertian global media governance. Global media governance itu merujuk pada suatu proses, institusi, dan mekanisme di tingkat internasional yang mengatur arus informasi, komunikasi global, dan teknologi media lintas negara. Konsep ini mencakup bagaimana aturan, standar, kebijakan, dan regulasi komunikasi global dibentuk, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam sistem internasional, termasuk pengaturan internet, telekomunikasi, hak kekayaan intelektual, serta distribusi informasi global. Nah, tata kelola ini dibentuk melalui proses negosiasi global dan seringkali mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang. Next. Selanjutnya yaitu aktor utama dalam global media governance. Yang pertama ada negara. Negara itu berperan dalam membuat kebijakan komunikasi nasional serta terlibat dalam negosiasi internasional terkait regulasi media, internet, dan telekomunikasi. Melalui kebijakan ini, negara berusaha menjaga kedaulatan informasi sekaligus menyesuaikan diri dengan aturan global. Yang kedua, ada organisasi internasional. Organisasi internasional menetapkan standar dan aturan dalam bidang komunikasi. Itu atau International Telecommunication Union mengatur standar telekomunikasi. UNESCO berfokus pada isu komunikasi dan budaya, sedangkan WTO mengatur perdagangan jasa termasuk industri media dan komunikasi. Yang ketiga, ada perusahaan transnasional. Korporasi media dan perusahaan teknologi global
memiliki pengaruh besar dalam menentukan arus informasi dunia. Dalam era digital, perusahaan platform seperti penyedia layanan internet dan media sosial menjadi aktor dominan dalam ekosistem komunikasi global. Dan yang terakhir, yaitu NGO dan masyarakat sipil. Kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah berperan mengawasi kebijakan global serta memperjuangkan kebebasan pers, hak komunikasi, dan akses informasi yang lebih adil bagi semua pihak. Next. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa isu utama serta tantangan kontemporer dalam global media governance. Yang pertama adalah konsentrasi kepemilikan media global. Saat ini perkembangan teknologi digital, kompetensi media, dan kebijakan diregulasi membuat industri media semakin terkonsentrasi pada segelintir perusahaan besar yang bersifat transnasional. Kondisi ini menyebabkan di mana dominasi korporasi media global dan berpotensi mengurangi keragaman informasi serta pluralitas media. Nah, isu kedua adalah liberalisasi dan privatisasi global. Dalam sistem komunikasi internasional, lembaga ekonomi global seperti World Bank, IMF, dan WTO mendorong kebijakan yang berorientasi pada pasar bebas. Akibatnya infrastruktur komunikasi global banyak dibangun melalui mekanisme pasar dan investasi swasta. Lalu isu yang ketiga adalah governance digital dan regulasi internet. Dalam konteks ini terdapat perdebatan mengenai siapa yang seharusnya mengatur internet. Sebagian pihak menekankan peran negara dalam mengatur ruang digital, sementara pihak lain mendukung model multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, perusahaan teknologi, serta masyarakat sipil. Selanjutnya terdapat isu hak kekayaan intelektual global. Dengan perkembangannya teknologi digital, konten dapat dengan mudah disalin dan distribusikan lintas negara. Oleh karena itu muncul berbagai regulasi internasional untuk melindungi hak cipta dan kepemilikan karya digital. Lalu yang terakhir adalah perubahan geopolitik media global. Saat ini mulai muncul kekuatan media baru dari negara-negara seperti Cina dan India yang mulai menantang dominasi Barat dalam sistem komunikasi global. Next. Nah, selain isu tersebut juga terdapat tantangan kontemporer. Salah satunya adalah ketimpangan representasi global di mana beberapa wilayah seperti Afrika atau negara non-barat masih kurang terwakili dalam arus informasi global. Kemudian ada isu keamanan dan privasi digital, terutama setelah berbagai kasus kebocoran data dan pengawasan digital yang menimbulkan kekhawatiran terdapat perlindungan data pengguna. Tantangan lainnya adalah konflik kepentingan antar negara, perusahaan media global, dan masyarakat sipil dalam menentukan aturan komunikasi global. Yang terakhir, dunia komunikasi saat ini menjadi semakin multipolar dan terdigitalisasi, sehingga proses pengaturan media global menjadi semakin kompleks. Next. Nah, untuk selanjutnya, kami mengambilkan studi case yaitu tentang aliran berita global dan kantor berita transnasional, di mana pada hal ini mengenai aliran berita internasional yang menunjukkan yaitu pada struktural feodal, yaitu dalam informasi global, di mana hal ini memiliki konteks yaitu berita hanya mengalir dari pusat, yaitu negara maju ke pinggiran, yaitu negara pinggiran yaitu negara yang berkembang, di mana hanya melalui kantor berita transnasional saja. Nah, hal inilah yang memiliki dampak bagi negara-negara yang terpinggirkan atau negara berkembang, yaitu bangsa-bangsa di selatan seringkali itu hanya hampir tidak tahu apa-apa mengenai peristiwa di negara tetangga mereka sendiri tanpa melalui yaitu lensa media, yang dimana lensa media ini merujuk pada internet yang dimana pada negara berkembang itu belum
maju pada sistem internetnya, yang dimana sistem pada media maju di pusat. Hal ini disebut sebagai fungsi agenda setting pada media internasional. Nah, untuk selanjutnya solusi dari study case yaitu penyelesaian dari case ini terjadi secara instan melalui suatu kebijakan, yang dimana melalui diversifikasi sumber informasi. Solusinya ini terletak pada penguatan kapasitas media lokal di negara berkembang dan pemanfaatan teknologi digital. Hal ini untuk menantang monopoli narasi selama ini yang dipegang oleh segelintir kantor berita raksasa di dunia ataupun elit global yang mengatur di dunia ini. Oke, baik. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, dapat diketahui bahwasanya perkembangan teknologi digital telah membuat komunikasi internasional menjadi lebih cepat dan juga luas. Melalui internet dan berbagai infrastruktur digital, beberapa orang dari negara lain dapat saling terhubung dan bertukar informasi dengan lebih mudah. Namun, perlu diketahui bahwasanya kemajuan ini tidak selalu diikuti dengan kesetaraan akses bagi semua negara dan juga masyarakat. Nah, hal ini terlihat dari adanya digital divide, yaitu kesenjangan dalam akses, kemampuan, dan juga pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain, sistem komunikasi global juga dipengaruhi oleh global media governance, yaitu berbagai aturan, institusi, dan juga aktor yang mengatur arus informasi di tingkat internasional. Maka dari itu, infrastruktur komunikasi internasional tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kekuasaan, regulasi, dan juga ketimpangan global. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.